Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1307, Pembunuh Rok Polos. Tak ada solusi. Ketika Ye Guan dikirim ke seberang oleh Tian Chen, Master Sekte Jing, yang berdiri di seberang pantai, perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, kekuatan misterius Dao besar menyerang balik dari Laut Kepahitan. Menghadapi serangan balik yang mengerikan dari kekuatan Dao besar, Master Sekte Jing tidak memberikan perlawanan. Hanya dalam sekejap, dia langsung tertekan di tempat dan berubah menjadi patung batu. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao berjalan ke sisi Master Sekte Jing. Dia melirik Master Sekte Jing yang telah berubah menjadi patung batu. Dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan tenang, "Untuk apa repot-repot?" Sembari berbicara, dia perlahan berjalan menuju Laut Kepahitan di dekatnya. Pada saat ini, dia adalah yang terkuat di 10 alam semesta ekstrim. Tentu saja dia tidak takut dengan lautan penderitaan ini. Saat dia melangkah ke Laut Kepahitan, seluruh lautan mulai mendidih dalam sekejap. Suatu kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari kedalaman laut dan menghantamnya dengan ganas. Kaisar Fan Zhao dipaksa mundur selangkah oleh kekuatan ini dan kembali ke pantai. Kaisar Fan Zhao mundur ke pantai dengan cemberut di wajahnya. Dia melangkah maju lagi. Saat langkahnya jatuh ke Lautan Kepahitan, lautan darah yang tak terbatas menyebar ke Lautan Kepahitan. Namun, tidak lama setelah lautan darah memasuki Laut Kepahitan, kekuatan misterius lain bangkit dan secara paksa mendorong kembali lautan darah yang tak terbatas itu. Kaisar Fan Zhao mundur ke pantai lagi. Kaisar Fan Zhao sedikit terkejut kali ini. Dia menatap lautan darah yang tak terbatas. Setelah beberapa saat, dia berjongkok dan dengan lembut mencelupkan jari-jarinya ke lautan penderitaan. Setelah beberapa saat, dia terkekeh. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia mengepalkan tangan kanannya, dan pikiran jahat yang mengerikan tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Tekanan pikiran jahat yang kuat secara langsung menekan jalan misterius di lautan penderitaan, dan gelombang air laut penderitaan pun ditekan dan terus bergulir. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang dia rasakan, dan tiba-tiba melihat ke seberang pantai. Di seberang pantai, seseorang tiba-tiba menyeret Ye Guan dan melarikan diri. Kaisar Fan Zhao mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan-lahan menyingkirkan tangan kanannya. Lautan Kepahitan yang bergejolak, yang telah ditekan, berangsur-angsur kembali tenang. Pikiran jahat dan cahaya darah yang memenuhi lautan juga berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, seluruh Laut Kepahitan kembali normal, tetapi di kedalaman Laut Kepahitan, masih ada aura kuat yang bergejolak, seolah-olah takut pada Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao melirik ke sisi lain Laut Kepahitan. Dia tidak memilih untuk memaksakan jalan menyeberangi Laut Kepahitan, tetapi berbalik dan pergi karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hanya dengan satu putaran saja, ia tiba di Bima Sakti. Gunung Fanjing, pemilik pena Dadao duduk di depan tangga batu. Dia menatap langit yang cerah dan biru. Para leluhur mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup. Semua peradaban di seluruh alam semesta 10 ekstrim, kecuali alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati yang telah disingkirkan Ye Guan, serta dinasti Tianmu, telah dihancurkan. Namun, Bima Sakti tidak hancur. Tempat ini masih tanah suci. Tiba-tiba, Kaisar Fan Zhao muncul di samping pemilik pena Dadao. Sang Master Dao Pen mengalihkan pandangannya, melirik wanita berjubah berlumuran darah di sampingnya,
dan berkata sambil tersenyum, "Pengorbanan untuk alam semua makhluk hidup. Selamat." Kaisar Fan Zhao tampak tenang dan berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu padamu." Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Laut kepahitan." Kaisar Fan Zhao mengangguk. Pemilik pena dadao tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Kaisar Fan Zhao menoleh ke arah pemilik Dao Pen. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kaisar Fan Zhao berhenti. Pemilik Dao Pen berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika aku katakan ini adalah sangkar, apakah kau akan mempercayainya?" Kaisar Fan Zhao meliriknya dan berkata, "Jika itu benar, maka kamu pasti telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral." Pemilik pena dadao tertawa. Kaisar Fan Zhao berkata, "Anda tahu mengapa aku datang menemui Anda?" Senyum Sang Master Dao Pen berangsur-angsur memudar. Dia melihat ke bagian terdalam langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia berkata lembut, "Sudah waktunya untuk menutup permainan." Sesaat kemudian, Kaisar Fan Zhao menghilang di ujung langit berbintang yang luas. Tidak seorang pun tahu apa yang direncanakan keduanya. Kaisar Fan Zhao tiba di langit berbintang yang luas, dan di hadapannya terlihat planet berwarna jingga kuning. Kaisar Fan Zhao berkata dengan tenang, "Mintalah untuk memenuhi janjiku." Namun suara misterius itu berkata, "Jangan terburu-buru." Kaisar Fan Zhao sedikit mengernyit, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia berbalik dan menghilang. Setelah beberapa waktu, dia tiba di sebuah istana kuno. Istana kejahatan. Kaisar Fan Zhao perlahan menutup matanya dan merentangkan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi berkumpul bersama. Dan tak lama kemudian, pusaran tiba-tiba muncul di depannya. Jalan reinkarnasi, secara bertahap. Dalam pusaran itu, serpihan-serpihan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu. Dan tak lama kemudian, jiwa virtual pun mengembun darinya. Qiu Baiyi, Master Aula kedua dari aliansi jahat. Selain Master Istana kedua Qiu Baiyi, jiwa-jiwa virtual yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul dalam pusaran itu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah gugur dari aliansi jahat. Kebangkitan yang dipaksakan, pada saat ini, dia merupakan orang terkuat di seluruh alam semesta 10 ekstrim. Dia dapat mengendalikan hidup dan mati serta membalikkan reinkarnasi. Tak lama kemudian, jiwa Qiu Baiyi pun terkondensasi seluruhnya. Mata Qiu Baiyi sedikit linglung. Tetapi segera, dia melihat Kaisar Fan Zhao. Dia sangat gembira. "Bos." Sambil berbicara, dia berjalan keluar dari pusaran reinkarnasi. Namun, begitu dia melangkah keluar, cahaya pedang aneh tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ledakan, dalam sekejap, Qiu Baiyi terhapus lagi. Qiu Baiyi, di tempat asalnya, ekspresi Kaisar Fan Zhao setenang air, tanpa ada gejolak di matanya. Cahaya pedang itu, milik wanita yang mengenakan rok polos, tapi kali ini, wanita itu tidak bergerak. Cahaya pedang itu adalah cahaya pedang yang sama yang membunuh Qiu Baiyi. Mereka yang terbunuh oleh rok polos, tidak ada solusi untuk sebab dan akibat ini. Bahkan setelah miliaran tahun, hidup kapan saja, mati kapan saja. Di lapangan, setelah hening sejenak, Kaisar Fan Zhao membuka telapak tangannya dan menyapunya dengan lembut. Tak lama kemudian, serpihan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pecahan-pecahan jiwa ini disertai dengan kausalitas reinkarnasi yang tidak diketahui dan sangat kuat.
dia ingin secara paksa memadatkan pecahan-pecahan ini disertai dengan kausalitas reinkarnasi. Tetapi itu sangat sulit. Tidak hanya itu, pecahan-pecahan jiwa yang disertai sebab akibat reinkarnasi mulai bergetar hebat dan hendak meledak. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berubah, dan pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba berkumpul dari antara langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, semua pecahan jiwa dengan cepat mengembun menjadi jiwa virtual, dan ilusi itu langsung mengeras begitu muncul. Itu adalah jiwa kepala biara kuil Zen yang agung. Kaisar Fan Zhao melirik kedalaman langit berbintang dan berkata, "Terima kasih." Tidak ada respon. Setelah Master Kuil Zen Agung muncul, dia menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Dan akhirnya, dia menatap Kaisar Fan Zhao. Ketika dia melihat Kaisar Fan Zhao, dia sedikit terkejut, lalu menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Selamat, Tuan Fan." Kesepakatan kedua yang dibuat penguasa Jiuzhou dengannya adalah membantu Kaisar Fan Zhao menghancurkan Zudao. Ini juga menjadi alasan mengapa dia bersedia keluar untuk membantu. Karena Zudao memang terlalu jahat dan seharusnya sudah dilenyapkan sejak lama. Kaisar Fan Zhao melirik ke arah Master Kuil Zen Agung dan berkata, "Mulai sekarang, Master, Anda dapat membuka kuil dan merekrut murid di alam semesta manapun. Ketika murid Anda mencapai pencerahan dan meninggalkan Bima Sakti, ia tidak akan terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun di alam semesta ini." Sang Guru Agung Kuil Zen terharu dan membungkuk lagi, "Terima kasih, Guru Brahma." Pada saat ini, penguasa Jiuzhou tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Fan Zhao. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Fan." Orang yang kepadanya dia, penguasa Jiuzhou, benar-benar setia bukanlah Zudao, melainkan Kaisar Fan Zhao. Mengapa tidak setia kepada leluhur Anda? Itu sederhana. Dengan bersikap setia kepada leluhurnya, dia tidak akan pernah mampu menembus batasan dirinya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Karena itu, orang yang paling setia kepadanya adalah Kaisar Fan Zhao. Sekarang Zudao sudah meninggal. Tentu saja, apakah dia, penguasa Jiuzhou, dapat melangkah lebih jauh sepenuhnya bergantung pada pikiran wanita di depannya. Kaisar Fan Zhao perlahan menutup matanya. "Saya tidak akan lagi menetapkan batasan apapun. Mulai saat ini, setiap makhluk hidup di alam semesta ini dapat mencapai pencerahan, membangun jalan, dan mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup." Tuan Jiuzhou dan kuil dahan keduanya menghela napas lega. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Fan Zhao dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fan." Mulai saat ini, seluruh alam semesta berada dalam kekacauan. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berkata, "Mulai sekarang, kamu akan memimpin alam semesta ini." Sang penguasa Kyushu tercengang. Kaisar Fan Zhao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta. Tatapannya langsung tertuju ke Laut Kepahitan. Matanya berkedip, pertempuran untuk Dao besar belum berakhir. Selagi dia berbicara, dia menghilang di dalam menara kecil. Tianxing sedang duduk di tangga batu dengan sebuah surat di tangannya. Ditulis kepadanya oleh Tianchen, "Saudaraku, ketika kamu melihat surat ini, itu berarti aku akan bersenang-senang. Aku memikirkannya cukup lama, dan aku merasa bahwa aku tidak cocok menjadi seorang kaisar. Mengapa? Karena aku merasa bahwa setelah menjadi kaisar, aku benci dibatasi, dan aku benci berurusan dengan kekacauan di kekaisaran. Sungguh menyebalkan. Jadi, setelah dipikir-pikir lagi, aku tetap berpikir akan lebih baik bagimu untuk menjadi kaisar. Saya yakin Anda lebih cocok menjadi kaisar daripada saya. Adapun saya,
Awalnya saya ingin mendapatkan sedikit pengalaman di alam semesta. Tetapi Anda tahu, Saudara Ye sedang bertempur, jadi saya memutuskan untuk keluar dan melihat apakah saya bisa membantu. Jika lawannya terlalu kuat, aku akan lari. Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Setelah waktu yang lama, Tian Xing menyimpan surat itu, bersama dengan segel giok. Tian Xing duduk di depan tangga batu untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena beberapa saat yang lalu, tablet jiwa Tian Chen rusak. Setelah menjadi kaisar, sebuah tablet jiwa akan didirikan dan ditempatkan di kuil leluhur dinasti untuk mencegah kaisar mengalami kecelakaan tanpa diketahui oleh rakyat dinasti. Tablet jiwa rusak, artinya, Tian Xing menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri dan berbalik ke aula. Di dalam aula, Permaisuri Qin sedang duduk di kursi. Dia tidak mengenakan gaun istana hari ini, hanya jubah polos sederhana. Dia memegang tablet jiwa Tian Chen yang hancur dengan kedua tangannya. Diam. Tian Xing berkata dengan lembut. Bibi, Permaisuri Qin berkata lembut. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin diam. Kau saja. Tian Xing ragu sejenak, lalu mengangguk, berbalik dan pergi. Begitu Tian Xing pergi, Permaisuri Qin dengan lembut membelai tablet jiwa Tian Chen yang hancur. Air mata mengalir diam-diam di pipinya, dan dia berkata dengan lembut, "Kamu tidak pernah patuh sejak kamu masih kecil. Kamu hanya tahu bahwa kamu memiliki saudara laki-laki. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu memiliki seorang ibu?" Tian Xing tampaknya menyadari sesuatu setelah berjalan keluar dari aula. Dia berbalik tiba-tiba dan kembali ke aula. Ketika dia melihat Permaisuri Qin, dia membeku di tempatnya. Pada saat ini, Permaisuri Qin memejamkan matanya sedikit, melipat tangannya di depan dada, dan tidak ada napas lagi. Bab 1308, Tingkat Pencerahan yang Lebih Tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba duduk. Apakah aku tidak mati? Ye Guan melihat sekelilingnya. Pada saat itu, dia berada di dalam gua, dan ada api unggun yang menyala tidak jauh dari sana. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Guan penuh dengan kebingungan. Bangun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu masuk gua. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di pintu masuk gua. Anak laki-laki itu sedang jongkok di pintu masuk gua. Seluruh tubuhnya robek, terutama celananya yang banyak lubang besarnya. Sekilas, tampak seperti dia tidak mengenakan pakaian apapun. Ye Guan waspada. "Siapa kamu?" Anak lelaki itu menatapnya dan terkekeh, "Kau masih belum tahu apa yang terjadi." Ye Guan sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta." Setelah beberapa saat, suara Xiao Ta terdengar, "Iya." Pemuda itu melirik perut Ye Guan dan berkata, "Menaramu cukup bagus. Biarkan menara itu menceritakan apa yang terjadi terlebih dahulu." Sambil berbicara dia berdiri dan bersandar ke dinding sambil terus mengumpat. Dia nampaknya masih belum puas dan menendang tembok beberapa kali dari waktu ke waktu. Di dalam gua, setelah mendengar perkataan Xiao Ta, Ye Guan merasa seperti tersambar petir. Pikirannya menjadi kosong, dan pada saat berikutnya, dia berlari keluar seperti orang gila. Di luar adalah lautan kepahitan. Ia berlari menuju pantai Laut Kepahitan, dan menatap Laut Kepahitan di depannya yang bagaikan air yang tergenang. Ia menekuk kakinya dan berlutut. "Mati, mati semuanya." Ye Guan menatap lautan kepahitan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bayangan Ling Xiaojun, kakak ketiga kaisar dan yang lainnya terus muncul dalam benaknya. Dan air mata tiba-tiba mengalir dari matanya.
Tidak ada gunanya bersedih. Pada saat itu, pemuda itu datang mendekat. Dia menatap lautan pahit yang tak jauh dari sana dan berkata, "Sekalipun kamu mati karena kesedihan, mereka tidak akan hidup kembali." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Kamu Zudao, kan?" Pemuda itu melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bodoh, aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke arahnya. "Persetan," ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba berubah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ah. Tak lama kemudian, Ye Guan menangkap Zudao dan mulai memukulinya. Tingkat kultivasi mereka masih ada, tapi Zudao jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena itu, menghadapi Ye Guan yang biasa, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Begitu saja, ratapan Zudao terus bergema di tepi pantai. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan berhenti. Wajah Zudao sudah memar dan bengkak. Ye Guan duduk di tanah, terdiam. Zudao menatap Ye Guan dan berkata dengan dingin, "Apa gunanya kau memukulku? Kalau kau punya nyali, pergilah dan pukul Kaisar Fan Zhao." Ye Guan menatap Zudao dan berkata dengan suara garang, "Jika bukan karena kamu, bagaimana wanita itu bisa menjadi begitu kuat?" Mendengar ini, Zudao tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya, dan dia berkata dengan marah, "Jika kamu tidak menghentikanku, bagaimana mungkin wanita itu memiliki kesempatan untuk melahap kultivasiku?" Ye Guan menatap Zu dan berkata, "Bukankah dia salah satu bawahanmu?" Zudao berkata dengan marah, "Bukankah dia berada di kelompok yang sama denganmu?" Keduanya terdiam. Mereka semua ditipu oleh Kaisar Fan Zhao. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan menoleh dan melihat ke arah lautan kepahitan, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Zudao menoleh dan melihat ke arah lautan kepahitan. Ekspresinya rumit. Dahulu kala, semua dunia di seberang laut kepahitan adalah miliknya, tetapi sekarang, semuanya milik orang lain. Dia diusir seperti anjing yang tersesat, brengsek. Sungguh menyebalkan. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Mengapa menyelamatkanku?" Zudao menarik kembali pandangannya dan kemudian bertanya, "Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Ye Guan menatap Zudao dengan tatapan tidak bersahabat. Jantung Zudao berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, "Anak muda, jangan impulsif. Kita berdua sekarang adalah pengembara di dunia, jadi kita harus bekerja sama untuk menghadapi Kaisar Fan Zhao daripada saling membunuh." Ye Guan terdiam. Zudao berkata lagi, "Pikirkanlah, sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Apa yang kita miliki tidak lebih dari sekadar perebutan jalan besar. Jika kita bergabung sekarang, kita masih memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Fan Zhao." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Ye Guan. Dia harus mengakui bahwa dia masih sedikit khawatir kalau anak ini tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Dia benar-benar terlalu lemah sekarang. Dia menjadi marah saat memikirkan hal itu. Oh sial, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Melihat Ye Guan tidak mengatakan apapun, Zudao melanjutkan, "Laut pahit ini tidak dapat menghentikan wanita itu. Hari itu aku melihat wanita ini bertarung dengan laut pahit ini sekali. Kekuatannya saat ini sudah menjadi yang terkuat di 10 alam semesta ekstrim. Selain itu, dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Begitu dia benar-benar mencerna kekuatan makhluk hidup itu, maka, laut pahit ini tidak akan dapat menghentikannya." Melihat Ye Guan masih tidak mengatakan apa-apa, Zudao tiba-tiba melemparkan bom berat. Kaisar Jun dan yang lainnya tidak memiliki secercah harapan.
Ye Guan tiba-tiba duduk. Matanya yang awalnya kusam dan mati tiba-tiba menjadi cerah dan tajam. Apa yang kau katakan? Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Guan menatap Zhu Dao dengan saksama. Teruskan. Zhu Dao menoleh dan melirik laut kepahitan, dan berkata dengan lembut, laut kepahitan ini, begitu kamu memasukinya, tubuhmu akan mati, jiwamu akan musnah, dan semua karma dari kehidupan masa lalu dan masa kinimu akan terhapus. Sebenarnya, yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa ini juga merupakan artefak reinkarnasi super. Mereka yang mati di dalamnya akan bereinkarnasi, tetapi dunia tempat mereka bereinkarnasi bukan lagi alam semesta 10 ekstrim. Dan semua karma dari kehidupan masa lalu dan masa kini mereka akan terhapus, yang berarti mereka telah menjadi orang yang sama sekali baru. Ye Guan tercengang, tetapi Zhu Dao menambahkan, jika kamu cukup kuat, kamu dapat membuat mereka membangkitkan ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka. Tetapi premisnya adalah kamu harus dapat membalikkan reinkarnasi dan mengendalikan seluruh laut kepahitan. Tentu saja, aku harus mengingatkanmu bahwa bukan hanya kamu, tetapi bahkan aku di puncakku tidak dapat melakukannya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bisakah wanita itu? Zhu Dao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, karena aku tidak tahu seberapa kuat wanita itu sekarang. Ye Guan tetap diam. Zhu Dao melanjutkan, jika kau ingin menguasai lautan penderitaan ini dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu sendiri, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menaklukkannya dengan paksa. Tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi dirimu. Bahkan wanita itu tidak dapat menaklukkan lautan penderitaan ini dengan paksa sekarang. Cara kedua adalah menjadi nahoda kapal di seberang sana. Ye Guan sedikit mengernyit, perahu di sisi lain. Zhu Dao mengangguk. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Harta karun pertama di dunia adalah Beyond Shore, yang lahir pada periode peradaban prasejarah. Selama kamu bisa menjadi penguasa Beyond Shorebot, maka lautan penderitaan ini akan mengakui kamu sebagai penguasa, dan kamu akan dapat mengalahkan wanita itu. Karena ada 9 jenis kekuatan magis prasejarah yang hebat di Beyond Shorebot, salah satunya adalah tingkat penglihatan Tao yang lebih tinggi. Jika kamu ingin mengalahkan wanita itu, kamu harus mengorbankan semua makhluk hidup, atau kamu harus menjadi satu tingkat lebih tinggi dari Tao-nya. Ye Guan menatap Zhu Dao, mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Mata Zhu Dao berkedip dan dia terkekeh, musuh dari musuhku adalah temanku, kita sekarang berada di tim yang sama. Ye Guan menatap Zhu Dao tanpa berkata apa-apa. Zhu Dao tahu bahwa pria di depannya tidak sebodoh itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku punya motif egois. Tapi aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak berbohong kepadamu dalam semua perkataanku tadi. Jika ada yang salah, biarkan aku mati tanpa tempat pemakaman. Ye Guan terdiam cukup lama, lalu bertanya, bagaimana kita bisa memperoleh perahu ini untuk sampai ke seberang? Zhu Dao langsung tertarik. Dia segera berjalan ke arah Ye Guan dan berjongkok. Kita harus pergi ke sisi lain terlebih dahulu. Saat kita sampai di sana, kita harus tenang dulu, baru kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Ye Guan melirik Zhu Dao, lalu menoleh menatap lautan penderitaan yang sunyi dan mati di kejauhan. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam, kita harus bergegas sekarang. Karena wanita itu sudah tak terkalahkan di sana, dia pasti akan menemukan cara untuk datang ke sini. Ye Guan berkata dengan lembut, saudara-saudara, tunggu aku. Setelah mengatakan itu,
Dia menatap Zudao, yang langsung berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara dia menggandeng Ye Guan dan berjalan pergi. Dalam perjalanan, Ye Guan berkata, "Kamu bisa terbang." Zudao menggelengkan kepalanya. "Tidak, tempat ini masih dalam lingkup Laut Pahit. Tempat ini agak istimewa. Jika kau terbang dengan pedangmu, kau akan ditekan oleh Laut Pahit. Karena itu, kita hanya bisa berjalan keluar dari area ini." Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Mengapa lautan kepahitan muncul di sini?" Zudao berkata dengan tenang, "Karena orang bodoh yang memiliki pena Dao." Ye Guan sedikit mengernyit. Zudao melanjutkan, "Alam semesta 10 ekstrim ini setara dengan penjara besar. Lautan kepahitan adalah sangkar penjara ini, dan pemilik pena Dao besar diasingkan ke alam semesta ini." Ye Guan sedikit bingung, "Diasingkan?" Zudao mengangguk, "Ya." Ye Guan Dao, "Kenapa?" Zudao berkata, "Orang ini ingin mendirikan suatu tatanan. Sisi lain dunia pada awalnya adalah dunia orang-orang suci, dan orang-orang suci sejati adalah penguasa tertinggi di sisi lain dunia. Setelah orang itu tiba di sana, ia berkhotbah bahwa semua makhluk adalah sama dan menginginkan revolusi. Ia memimpin semua orang untuk memberontak terhadap orang-orang suci sejati itu. Dan kemudian tamatlah riwayatnya." Mata Ye Guan penuh dengan keraguan. Zudao melanjutkan, "Aku juga mendengarnya kemudian. Konon katanya orang itu hampir membunuh semua orang suci sejati di sana. Kemudian, perahu tepi lain yang legendaris muncul. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Tetapi pemilik pena Dao diasingkan di sini." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Secara logika, dia seharusnya membantu Anda, karena perintah Anda sangat mirip dengan perintah yang ingin dia buat. Tetapi orang ini membantu wanita itu. Saya pikir ada yang salah. Saya selalu merasa bahwa orang ini memiliki perhitungan yang lebih dalam." Ye Guan berkata, "Apakah kamu datang dari belahan dunia lain?" Zudao mengangguk, "Aku juga diasingkan." Ye Guan menoleh untuk melihat Zudao, yang terkekeh, "Aku berbeda dari Master Dao Pen. Aku tidak bisa mengalahkan para saint sejati itu. Aku melakukan kejahatan di dalam klanku, dan kemudian aku melarikan diri ke sisi lain dengan segel Zudao. Aku ingin mengambil jalan yang berbeda di sana, mencapai alam persembahan kurban kepada semua makhluk hidup, dan kemudian kembali sebagai raja. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh wanita itu. Sialan, wanita sialan ini." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apa kesalahanmu?" Zudao berkata dengan tenang, "Ini masalah kecil, ini masalah kecil." Ye Guan meliriknya dan hendak berbicara, ketika semua orang tiba-tiba menoleh ke kanan pada saat yang sama. Zudao tidak tahu apa yang dilihatnya, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, bersambung.